kampus. Bercampur juga rasa panik dia ya kan. Udah nggak peduli lagi dia sama badannya, Wak. Tetap lari ya. Tetap lari. Kawannya pun ngejar lagi. Jadi kayak kejar-kejaran mereka ini, Wak. Nah, sampailah di titik si Ana ini kayak udah ngerasa, oh, aku udah cukup nih jauh dari kampus nih kan. Ana coba lagi nengok ke belakang, Wak. Nah, ternyata itulah dosennya, kawan-kawannya, bahkan polisi yang tadi bantuin dia waktu keserempet tuh, Wak, ikutan juga masih ngejar dia dari belakang. Dan yang bikin kesalnya lagi, Nadia, aku udah berlari sejauh itu, udah ketabrak, aku masih juga aku tetap berlari ya kan. Kuntilanak yang nyakar-nyakar muka aku tuh ikutan terbang gitu loh di belakang ngejar aku, Nadia. Nengok itu Ana pun makin kencang lagi lah larinya kan, Wak. Dan sampai akhirnya Ana sampailah itu di rumahnya, Wak. Dia langsung gedor-gedor pintu. Bunda buka katanya. Gak lama kemudian bundanya pun buka pintu. Dia tengok anak semata wayangnya nih luka-luka. Kok kenapa nak? Kok bisa lecet-lecet kayak gini? Kenapa ada apa? Masuk. Kok cepat ibu obatin katanya. Dan pada saat bunda anak ini ingin mencoba mengobati anaknya sambil mengambil kotak obat-obatan, Wak, disitulah dosennya, kawan-kawannya sama plus polisi yang bantu anak tadi nyampe juga di rumah si Ana. Nah di saat itu dosen Ana mencoba menjelaskan sama bundanya kan, maaf ini ibu, Ana tiba-tiba saja lari dari kampus. Kami nggak tahu alasannya apa ibu, makanya kami kejar dia ke sini, kata bu dosen. Nah dari situlah baru si Ana ini menceritakan semuanya ke bundanya, ke dosennya, apa alasan aku ini berlari kabur dari kampus. Mendengar hal itu bunda Ana langsung nangis, Wak. Rasanya kayak kesel kali mamaku sama kejadian itu Nadia. Tapi mau kayak gimana? Mau kesal ke siapa? Wujud tuh nggak ternampak ya kan. Akhirnya setelah itu Ana cuma disuruh istirahat aja. Udah kamu kami liburkan dulu ya selama 2 hari. Nanti hari ketiga kamu udah boleh masuk kembali kata gitu. Tapi bablas Nadia, aku libur seminggu gitu, nggak mau aku masuk. Karena kondisi aku juga masih ngedrop kali gitu kata si Ana. Dah libur deh 1 minggu tuh. Setelah kejar-kejaran sama kawan-kawannya, setelah keserempet gegara dikejar sama kuntilanak tuh. Nah pada saat Ana lagi istirahat di rumah, Wak, ayahnya dan juga beberapa saudara-saudaranya yang lain akhirnya juga tahu nih kondisinya si Ana dan apa yang sudah menimpa Ana kan. Nah salah satu tantenya Ana ini menyarankan Ana untuk diobati sama temennya. Temennya ini kita sebut aja Om Gondrong ya. Nah Om Gondrong ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah, Wak. Dan tuh akhirnya si Ana ini didoain dan diobatin lewat telepon. Karena kan memang Ana di Bali kan. Si Om ini di Jawa Tengah. Nah waktu itu si Om Gondrong ini minta si Ana coba kamu mandi kembang dan kamu siapkan juga sesajen kayak kopi, teh, sama bubur merah putih katanya. Dan tuh kayak diobat-obatin jarak jauh gitulah sama Om Gondrong ini kan. Nah setelah selesai diobati, Om Gondrong ini menyampaikan ke orang tuanya, Ana bilang gini, anakmu ini digangguin sama temannya. Temannya ini iri sama anakmu karena dia lebih cantik, banyak juga teman-temannya, dan ujiannya juga lancar-lancar aja. Makanya si kawan ini minta bantuan sama setan buat bisa bikin muka anak kau tuh hancur. Biar nggak ada lagi yang senang sama anakmu. Gitu kata Om Gondrong, Wak. Dan kata Ana, Wak, memang setelah kejadian itu cakar-cakar di muka Ana tuh jadi kayak merah-merah gitu loh. Banyak lecetnya. Kayak betulan habis dicakar orang, Wak. Nah tapi syukur ya setelah diobati pun luka-lukanya Ana ini bisa hilang. Nah setelah itu Om Gondrong ini sempat nanya nih sama Ana, Ana, apa kamu pernah melihat sesuatu yang aneh dari teman kamu? Katanya. Enggak sih Om, cuma pernah sekali waktu aku pergi ke kamar temanku yang namanya Via. Niat aku tuh mau pinjam charger Om ke sana, tapi pas aku lagi nyari charger, aku lihat ada fotoku sama kawan-kawan, sama 3 kawan aku lah gitu Om. Nah anehnya di foto itu muka aku tuh bolong-bolong kayak abis ditusuk jarum Om. Cuma waktu itu saya nggak mikir aneh-aneh, ya udah saya tengok foto itu, saya lanjut lagi nyari charger katanya. Udah ketemu charger, udah langsung keluar aja saya ninggalin kamarnya si Via. Nah sesaat setelah Ana bilang kayak gitu, Om Gondrong ini pun langsung lah kayak bisa memahami sesuatu dan kayak ngajak ngobrol bapaknya Ana secara empat mata aja nih. Dan kalian tahu abis teleponan sama Om Gondrong itu muka bapaknya ini yang awalnya sedih gitu kan berubah jadi kayak marah kali, kayak murka kali gitu loh, Wak. Bahkan aku ya sampai ketakutan. Nah dia belum pernah aku tengok muka bapakku semarah itu katanya. Kenapa Pak? Nggak mau bapaknya jawab. Tapi yang ada keesokan harinya Ana ini langsung diajak pergi nih sama kedua orang tuanya, bunda sama bapaknya kan. Ayo kita pergi ikut bapak katanya gitu. Dan nurut aja si Ana. Dan ternyata bapaknya ini ngebawa Ana ke kantor polisi. Loh kok sampai kantor polisi nih? Ana mau nanya langsung cuma agak ragu, takut juga dia nengok bapaknya karena semalam marah kali, sekarang pun masih masam mukanya. Dan gak cuma masam aja, nah dia kayak orang yang mau ngamuk tapi tertahan gitu ah. Dah Ana gak nanya apa-apa, Ana pun disuruh tunggu di mobil aja. Bapaknya yang turun kan, beberapa saat kemudian bapaknya masuk mobil, melanjutkan lagi perjalanan nih, meninggalkan kantor polisi. Dan waktu di perjalanan ternyata perjalanan kedua mereka ini menuju ke kampus Ana. Gak cuma mereka bertiga aja, Wak, diikuti sama beberapa anggota polisi. Nah sesampainya di kampus barulah di situ bapaknya Ana mencak-mencak marah-marah, dia teriak ke dosen yang ada di sana kan. Mana Via? Mana Via? Coba cari si Via, suruh dia keluar, temui saya sekarang. Kata bapaknya kayak gitu. Manggil Via. Jujur waktu aku nengok itu aku jadi bingung kali. Nah dia takut. Kenapa bapakku nyari Via? Gak lama kemudian betulan Wak, Via dipanggil nih berhadapan ke bapaknya si Ana. Dan waktu itu bapak Ana ngomong gini, kamu guna-guna anak saya ya? Ilmu dari mana kamu? Hah? Nah umumnya Wak, orang kalau lagi digrebek, lagi dimarah-marahin itu kan mungkin pasti agak
panik, ketakutan gitu kan. Tapi si Via nggak sama sekali loh, Wak. Mukanya santai aja gitu. Nah dia seakan-akan udah tahu nih kalau memang dia nih bakal disamperin sama bapaknya si Ana. Dan kalian tahu kan bapaknya Ana nih marah-marah ngelabrak si Via kan. Tapi responnya si Ana nih gimana? Responnya si Via nih kayak gimana? Dengan santainya Nadia dia bilang, mending anaknya saya bikin hancur mukanya daripada saya bunuh. Katanya kayak gitu. Ya Allah, Via. Ada loh orang-orang di sana nggak ngomong empat matanya sama bapaknya. Ada beberapa kawan-kawannya, dosennya pun ada. Entu ya heran, semua campur kesal juga lah denger jawaban siapa, si Via kan. Dan gak lama kemudian ayahnya Ana ini pun langsung lah menceritakan kejadian yang memang menimpa sama si Ananya. Akhirnya orang-orang kampus pun memutuskan untuk menggeledah kamar asramanya Via. Dan pas dicek kamarnya, Wak, betapa kagetnya orang-orang yang ada di sana karena mereka menemukan sepotong kain kafan. Sepotong selembar kain kafan yang besarnya kurang lebih 1 kali 1 meter, Wak. Nah terus ada juga kayak boneka jelangkung gitu, Wak, tapi kecil. Dan ada foto Ana serta rambut yang diduga ini pasti rambut Ana nih. Astaga Via, apa yang udah kau simpan nih? Betulan kau mau guna-guna si Ana, kata orang-orang di sana kan. Ini rambut siapa nih? Rambut Ana nih? Iya, rambut Ana. Kata Via gitu. Kok bisa dapat kok rambut Ana? Saya yang cabut sendiri dari kepalanya si Ana nggak ngeh. Dan dari situ lah udah nggak pakai mikir lagi. Via ini pun langsung dibawa ke kantor polisi, didampingi sama pihak kampus sebagai saksi. Dan pada saat itu pihak kampus juga langsung menghubungi keluarganya Via yang ada di luar kota untuk segera datang ke kampus. Ditangkap Via nih. Ditangkap betulan, Wak, dibawa ke kantor polisi. Kata siapa? Kata Ana. Nah terus, Wak, pada saat tiba di kantor polisi, Via pun langsunglah diinterogasikan, ditanyai terkait apa yang sudah kau lakukan terhadap kawanmu Ana. Dan jawabannya si Via ini bikin aku percaya nggak percaya, Nadia. Jadi si Via ini mengatakan kalau saya ini meminta bantuan sosok makhluk yang saya dapat dari kakek saya. Awalnya tujuannya untuk ngelindungin saya sih, Pak. Tapi ya saya salah gunain keberadaan sosok ini dengan ya meminta sosok itu untuk mencelakai Ana. Sosoknya kayak apa? Kata polisi kan. Sosoknya kuntilanak, Pak. Kuntilanak, jalannya agak pincang memang. Itulah sosok yang nyeret-nyeret kaki habis itu nyakar-nyakar muka si Ana. Kenapa kok 3 kali Via nyelakain si Ana? Emang Ana ini ada salah apa sama kau? Saya iri memang, Pak, sama si Ana. Saya kesel ngeliat dia serba lebih sedangkan saya enggak. Dan sebenarnya saya kesel nggak cuma sama Ana, sama beberapa kawan yang lain juga ada yang sering bikin saya kesal. Tapi yang memang sampai saya jahatin ya Ana ini, Pak, yang lain enggak. Dan pada saat itu juga Via ini mengaku kalau dia ini mulai kirim-kirim gangguan itu pada saat dia ini berhasil mendapatkan rambutnya si Ana, Wak. Nah rambut Ana ini dia dapatin langsung dari kepalanya si Ana. Gegara apa? Gegara Via ini sering ngebantu si Ana catok rambut, Wak. Dan selain itu juga Via ini pernah mengaku dia ini menabur tanah kuburan di tanahnya Ana secara di kamarnya Ana secara diam-diam. Dan sebenarnya waktu itu, Wak, salah satu kawannya Ana sempat nengok tuh Via masuk ke kamarnya Ana diam-diam. Dan hal ini pun disampaikan ke si Ana. Weh, tadi aku tengok si Via masuk kamar kau diam-diam, kenapa tuh? Nah Ana ini positif thinking kali ya orangnya, makanya dia cuma ngerespon paling dia minjem catokan kayak gitu. Ya memang si Via ini sering minjem catokan aku, Nat. Makanya aku santai-santai aja. Aku nggak tahu kan dari catokan tuh dia ambil rambut kau. Dan saat mendengarkan semua penjelasannya si Via, Ana ini pun dibikin shock. Sedih kali lah dia dengarnya, Wak. Ditambah lagi dari semua penjelasan yang Via berikan, Via ini kelihatan sama sekali tidak merasa bersalah. Tuh kalian senyum-senyum cemengehesan ya, kayak dia lagi ngegibahin kawannya aja gitu. Apa nggak kesal kalian? Nah akhirnya pada saat itu pihak keluarga Ana pun langsung memutuskan untuk tahan aja anak ini, Pak. Tahan dia dulu sampai nanti keluarga datang, biar keluarga aku tahu apa perangai kau di sini. Itu kata keluarganya siapa? Si Ana. Karena kebetulan keluarganya Via ini berada di luar kota kan, Pak. Nah adalah tuh beberapa waktu kemudian setelah keluarganya si Ana ini si Via ini datang, ternyata yang datang tuh cuman bapaknya si Via aja, Wak. Ketemu sama polisi, dijelasin lah itu kan sama polisi soal kronologi kenapa anaknya ini bisa ditahan di kantor polisi. Mendengar hal itu bapak Via pun langsung nangis. Ya ampun, Pak, dia mohon-mohon itu sama bapaknya si Ana untuk tolong jangan tahan anak saya Via, Pak. Nggak bisa kayak ini, kurang ajar anak kamu. Jadi tolak mentah-mentah sama bapaknya Ana, Wak. Enak aja kalau udah kayak gini damai-damai. Nggak mau saya, ini anak saya satu-satunya. Anak saya pun nggak ada berbuat salah sama anak bapak. Tapi kenapa anak bapak tega kayak gini? Harus biar jerah, dia masukkan aja dulu dalam penjara. Itu kata bapak. Nggak terima betulan. Nah tapi waktu itu, Wak, bundanya si Ana pula nggak tega nengok bapak Via nangis-nangis memohon kayak gitu kan. Akhirnya bundanya bujuklah bapaknya si Ana. Cobalah ya dengar dulu apa alasan bapaknya ini. Mungkin ada alasan kenapa Via bisa setega ini sama anak kita. Nah mendengar